Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrawi dengan nomor NIM 110 222 0095 dari jurusan Elektro kelas 07. Di sini saya akan membahas dari bab 1 sampai 6. Yang pertama ada bab 1 yaitu muatan, gaya, dan medan listrik. Di dalam bab ini kita akan membahas muatan, gaya kolom, dan medan listrik. Muatan. Muatan listrik adalah karakteristik yang fundamental yang membentuk sebuah objek atau materi. Muatan terdiri dari dua, yaitu proton, yaitu muatan positif, dan kedua elektron, yaitu negatif. Muatan charge. Muatan itu terkuantisasi. Satuan SI untuk muatan listrik adalah C. Muatan untuk elektron adalah min E, sedangkan proton adalah plus E. Hukum konservasi atau kekekalan muatan. Yang pertama, tidak ada muatan listrik neto yang bisa dihasilkan atau dilenyapkan. Muatan hanya berpindah dari satu materi ke materi lainnya. Yang kedua, jumlah muatan listrik neto yang dihasilkan pada setiap proses adalah 0. Muatan listrik pada atom. Atom terdiri dari muatan positif, nukleus, dan dikelilingi oleh muatan negatif. Dalam atom yang lengkap, jumlah muatan yang positif dan negatif adalah sama. Secara elektrik, atom ini netral. Atom bisa kehilangan atau mendapatkan elektron, sehingga menyebabkan atom ini tidak lengkap. Bisa menjadi bermuatan positif atau negatif. Ketika atom melepaskan elektron, atom menjadi bermuatan positif. Ketika atom menerima elektron, atom menjadi bermuatan negatif. Prosesnya disebut ionisasi dan ionisasi bisa terjadi dua arah atau berkebalikan. Dan yang selanjutnya isolator konduktor. Ketika logam diletakkan menghubungkan kedua bola, bola yang tidak bermuatan menjadi bermuatan. Ketika objek isolator diletakkan, bola yang tidak bermuatan tetap tidak bermuatan. Konduktor, material di mana muatan dapat bergerak bebas. Isolator, material di mana muatan tidak dapat bergerak bebas. Di sini ada gambar transfer muatan. Selanjutnya gaya listrik atau electric force. Gaya listrik yang terjadi karena dua muatan atau lebih karena berdekatan adalah satu contoh action at a distance force. Dua objek yang mempunyai muatan yang sejenis akan mengalami gaya tolak-menolak ketika berdekatan. Dua objek yang muatannya berbeda jenis, satu positif, satu negatif, akan mengalami gaya tarik-menarik ketika berdekatan. Seperti contohnya adalah magnet. Pengamatan badan kolom gaya yang terjadi karena dua muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara kedua muatan dengan rumus F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat 2. Hukum kolom. Hukum kolom untuk mencari besar gaya pada muatan Q1 karena Q2 bentuk skalar. Ini ada rumusnya yaitu F12 sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R21 pangkat 2. Hukum kolom dalam bentuk vektor. F12 sama dengan K Q1 Q2 per R12 pangkat 2 dan R pangkat 12. Gaya total pada beberapa muatan pada suatu sistem adalah jumlah vektor dari tiap gaya yang terjadi pada muatan tersebut karena muatan-muatan lainnya pada sistem, yaitu sigma Fnet sama dengan sigma Fx ditambah sigma Fy.
Sini ada bab 2, medan listrik pada muatan kontinu dan dipol listrik. Gaya Coulomb. Gaya listrik yang terjadi karena dua muatan atau lebih karena berdekatan adalah satu contoh action at a distance force. Dua objek yang mempunyai muatan yang sejenis akan mengalami gaya tolak-menolak ketika berdekatan. Dua objek yang muatannya berbeda jenis, satu positif atau satu negatif akan mengalami gaya tarik-menarik ketika berdekatan. Di sini juga ada rumus-rumusnya seperti yang tadi. Medan listrik electric field. Medan listrik daerah di sekitar partikel bermuatan listrik, yaitu dengan rumus E sama dengan K Q per R pangkat 2. Di sini ada garis-garis medan listrik dari satu bermuatan positif dan negatif. Dipol. Dipol sistem dua buah muatan yang besarnya sama tetapi berbeda jenis dan terpisahkan oleh jarak tertentu. Pada medan listrik yang homogen, gaya listrik totalnya adalah nol atau beda arah. Tapi ada torsi yang menggerakkan atau memutar dipol ke arah medan listrik. Dan dengan ini adalah rumus-rumusnya. Hubungan medan listrik dan gaya. Jika diketahui pada suatu muatan titik tertentu terdapat medan listrik E, gaya F dari muatan Q yang ditempatkan pada titik tersebut yaitu jika muatan positif maka F searah dengan E. Jika muatan negatif maka F berlawanan dengan E. Ya seperti gambar yang ada di sini. Rapat muatan, charge density. Muatan listrik kontinu adalah muatan listrik yang memiliki dimensi, ukuran. Bisa berupa panjang 1D, luas 2 sampai D, atau volume 3D. Dan di sini ada medan listrik akibat muatan kontinu. Muatan total Q sama dengan sigma dQ sama dengan integral dQ. Volume total muatannya adalah V sama dengan sigma dV sama dengan integral dV. Muatan kontinu garis lurus. Misalnya ada sebuah kawat lurus yang panjangnya L dan memiliki rapat muatan persatuan panjang sama dengan lambda. Kita ingin mengetahui medan listrik di titik P yang berjarak A dari pusat simetri kawat. Ya seperti ini contohnya. Dan kalau yang di sini adalah kontinu cincin. Muatan kontinu plat tipis. Misalnya ada suatu plat tipis bujur sangkar berisi L, memiliki muatan perluas sama dengan 0. Kemudian ingin mengetahui medan listrik pada jarak Z di atas plat. Seperti ini contoh gambarnya. Dan ada bab 3, flux listrik dan hukum Gauss. Electric flux atau medan listrik yang melewati atau menembus suatu permukaan area. Flux banyaknya garis yang menembus suatu permukaan. Di sini ada rumus dan contoh gambarnya. Hukum Gauss, D sama dengan hukum Gauss. Hukum Gauss berlaku untuk semua permukaan dan semua distribusi muatan. Hukum Gauss melibatkan flux total melalui permukaan tertutup. Permukaan dalam bentuk apapun yang melingkupi volume ruang. Ini ada dP sama dengan IE dA. Pokoknya ini adalah rumusnya hukum Gauss. Hukum Gauss pada konduktor dan isolator. Pada konduktor, muatan bergerak bebas. Jika diberi muatan tambahan dari luar, muncul medan listrik akhirnya menghasilkan arus internal. Terjadi distribusi ulang muatan tambahan sampai tercapai keseimbangan elektrostatis. Medan listrik di dalam konduktor menjadi nol. Kalau isolator adalah di dalam isolator muatan tidak bergerak bebas,
Muatan tambahan dari luar akan terdistribusi merata dalam isolator. Hukum Gauss pada bola konduktor isolator muatan positif. Hukum Gauss pada bola konduktor pejal. Tinjau suatu bola konduktor pejal dengan jari-jari. Muatan hanya tersebar di permukaan saja. Besar medan listrik di dalam bola adalah E sama dengan 0. Kalau di luar bola R lebih dari R besar. Nah, ini ya rumus-rumusnya. Medan listrik di dalam bola pada jarak R dan R adalah jari-jari bola. E sama dengan R per 4 pi R kuadrat 3. Q per epsilon 0. Medan listrik di luar bola. E sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 R kuadrat 2. Ini adalah pada bola bermuatan negatif, di sini ada rumus-rumusnya. Dan kalau di sini ada bola bermuatan berbeda. Hukum Gauss pada silinder. Untuk muatan positif, medan listrik berarah radial meninggalkan sumbu pusat silinder. Untuk muatan negatif, medan listrik berarah radial menuju sumbu pusat silinder. Di dalam silinder, E sama dengan 0. Kalau ini di luar ya. Distribusi muatan hanya pada permukaan. Dan ya ada bab 4 yaitu potensial listrik. Di sini tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik atau dalam rangkaian listrik. Tegangan listrik merupakan ukuran potensial medan listrik yang ada pada konduktor. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik. Perbedaan arus dan potensial adalah arus dan potensial. Pertama, arus listrik dapat mengalir dari satu titik ke titik lainnya karena adanya perpindahan elektron. Yang kedua, arus listrik dapat mengalir dari satu titik ke titik lainnya karena adanya perpindahan elektron. Yang kedua, arus mengalir karena adanya perbedaan tegangan potensial. Ini sepertinya salah ya, karena kedouble. Arus dan potensial. Alat untuk mengukur besar tegangan listrik adalah voltmeter. Yang kedua, arus listrik di dalam suatu konduktor mengalir dari tegangan tinggi menuju tegangan rendah. Sedangkan elektron mengalir dari tegangan rendah ke tegangan tinggi. 1 voltnya sama dengan 1 joule per coulomb. Yang kedua, ada energi potensial listrik dan beda potensial. Usaha sama dengan W yang dilakukan oleh medan listrik E untuk memindahkan muatan dengan jarak D. Dengan rumus W sama dengan FD sama dengan QD. Perubahan energi potensial listrik atau negatif usaha yang dilakukan oleh gaya listrik EPB dikurang EPA sama dengan minus QD. Potensial listrik dan beda potensial yang ketiga. Yang pertama, medan listrik atau gaya persatuan muatan. Yang kedua, potensial listrik V sama dengan energi potensial listrik persatuan muatan VA sama dengan IPA per Q. Beda potensial antara titik A dan B adalah VBA sama dengan VB dikurang VA sama dengan IPB dikurang IPA Q sama dengan min WBA per Q. Benda bermuatan positif bergerak secara alami dari potensial tinggi ke potensial rendah. Muatan minus melakukan hal sebaliknya. Yang keempat ada hubungan antara potensial listrik dan medan listrik. Usaha yang dilakukan oleh medan listrik untuk memindahkan muatan positif Q dari titik A ke B sama dengan negatif perubahan energi potensial. Di sini ada rumus-rumusnya. Bidang ekuipotensial. Bidang ekuipotensial adalah bidang-bidang di mana setiap titik pada bidang tersebut mempunyai potensial listrik yang sama.
Untuk sebuah muatan listrik, bidang ini berupa kulit bola dan garis-garis medan listrik mengarah radial dan selalu tegak lurus bidang potensial tersebut. Setiap muatan listrik yang dipindahkan pada bidang ekuipotensial tidak memerlukan usaha. V sama dengan Q per R, atau R sama dengan limit V sama dengan 0. Potensial oleh distribusi muatan kontinu. Di sini ada rumus-rumusnya. Selanjutnya bab 5, kapasitor dan material dielektrik. Kapasitor atau kondensator. Kapasitor terdiri dari dua konduktor yang diberi muatan berlainan jenis dan sama besar. Kedua konduktor terisolasi dalam suatu ruangan. Terisolasi sama dengan medan di dalam ruangan yang hanya dihasilkan oleh kedua muatan pada konduktor. Dengan kata lain, kapasitor terdiri dari dua elektrode dan dipisahkan oleh isolator. Kapasitor berfungsi sebagai menyimpan muatan atau energi. Kapasitansi. Kapasitansi simbola C adalah kemampuan suatu kapasitor untuk menyimpan muatan atau energi. Semakin besar nilai C, maka makin besar muatan atau energi yang dapat disimpan sebuah kapasitor. Satuan SI untuk kapasitansi C adalah farad atau F. Kapasitansi didefinisikan sebagai C sama dengan Q per V. Ini jenis-jenis kapasitor. Yang pertama ada kapasitor plat sejajar. Kapasitansi tidak tergantung pada muatan Q dan beda potensial V. Kapasitansi bergantung pada dimensi kapasitor A dan D dan material dielektrik yang berada di antara plat epsilon 0. Yang kedua ada kapasitor plat sejajar, dua buah silinder konduktor dengan panjang sama L dan di antara kedua silinder terdapat material dielektrik. Dan kita ingat lagi hukum Gauss-nya. Ini ya. Yang ketiga ada kapasitor bola. Kapasitor bola adalah dua bola konduktor pusat sama dan di antara kedua bola terdapat material dielektrik. Material dielektrik. Material dielektrik adalah material bersifat isolator yang dapat dipolarisasi dengan cara menempatkan pada suatu medan listrik. Material non-konduktor seperti kaca, kertas, kayu adalah contoh material dielektrik. Ketika pada ruang di antara dua konduktor diselipkan bahan dielektrik A, kapasitansi naik. Muatan pada dielektrik adalah muatan terikat, tidak bergerak bebas seperti halnya pada konduktor. Konsep dielektrik pada kapasitansi. Muatan permukaan pada dielektrik akan memperlemah medan listrik awal antara keping. Akibatnya perbedaan potensial menjadi kecil, yang akhirnya rasio Q per V menjadi lebih besar. Kenaikan kapasitansi disebabkan oleh melemahnya medan listrik di antara dua keping kapasitor akibat kehadiran dielektrik sebanding dengan faktor K. K adalah konstanta dielektrik dan ini merupakan karakteristik material dielektrik. Di sini ada rumus-rumusnya, ada 3. Kombinasi kapasitor. Kalau ini adalah rangkaian seri dan ini ada paralel. Kalau seri itu cuma ditambahin 1 per, kalau ini langsung saja. Dan yang terakhir ada bab 6, arus listrik dan rangkaian arus searah. Ini arus listrik. Potensial listrik V sama dengan energi atau usaha W untuk membawa muatan Q dari titik A ke B. Arus listrik dapat mengalir dari satu titik ke titik lainnya karena perpindahan elektron. Arus mengalir karena adanya perbedaan tegangan atau perbedaan potensial. Arus dan gerak muatan. Arus listrik, laju aliran muatan listrik melalui suatu luasan penampang melintang. Arus listrik sama dengan muatan listrik yang bergerak persatuan. 1 ampere adalah 1 C atau S. Alat untuk mengukur arus listrik adalah amperemeter.
Energi dalam listrik. Untuk memperoleh arus yang konstan dalam konduktor, diharuskan memiliki penghasilan energi listrik yang konstan. Alat yang menyalurkan energi listrik adalah sumber gaya gerak listrik. Sumber gerak GGL mengubah energi kimia atau mekanik menjadi listrik. Contohnya baterai. Sumber GGL adalah pompa muatan. Di sini ada resistansi, hukum Ohm, dan daya. Resistansi adalah kemampuan suatu material untuk menahan atau menghambat arus listrik. Resistor adalah komponen listrik untuk menahan arus. 1 ohm sama dengan 1 volt atau ampere meter. Satuan SI untuk resistansi R adalah ohm ya. Di sini ada rumusnya juga. Resistivitas dan konduktivitas. Mungkin di sini akan saya singkat saja. Resistansi suatu bahan bergantung pada panjang, luas penampang, melintang, tipe material, dan temperatur. Kebalikan dari resistivitas adalah konduktivitas. Material dan resistansi berdasarkan kemampuannya untuk mengalirkan arus listrik, material diklasifikasikan. Berdasarkan resistansinya, material juga diklasifikasikan menjadi material ohmik dan non-ohmik. Hukum Kirchhoff. Pada setiap rangkaian tertutup, jumlah aljabar dari beda potensial harus sama dengan 0. Pada setiap titik percabangan, jumlah arus yang masuk melalui titik tersebut sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Selanjutnya adalah arus DC. Dalam sebuah baterai, sejumlah reaksi kimia terjadi sehingga elektron dipindahkan dari satu terminal ke terminal lainnya. Akibatnya muncul beda potensial antara kedua kutub ini. Beda potensial maksimum suatu sumber listrik disebut gaya gerak listrik atau GGL. Walaupun disebut gaya, namun GGL sebenarnya adalah total usaha atau tenaga yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan di dalam suatu rangkaian. Rangkaian dasar. 3 bahan utama suatu rangkaian adalah sumber tenaga, yang kedua rangkaian tertutup, ketiga beban. Jika salah satu komponen ini tidak terpenuhi, maka rangkaian listrik tidak menyala. Arus. Arus sama dengan I sama dengan Q per T. Ini rumusnya. Arus didefinisikan sebagai laju alir muatan per satuan waktu. Magnitudo usaha yang dilakukan baterai dengan GGL dan ketika muatan berpindah dari satu terminal ke terminal lainnya. Ketika menggambar rangkaian listrik, panah arus harus digambar secara konvensi arah arus searah dengan arah muatan positif. Dalam rangkaian muatan yang mengalir sebenarnya adalah muatan negatif. Oleh karena itu, arah aliran elektron berlawanan terhadap aliran arus. Seperti ini, seperti gambarnya hilang ya. Seperti itulah penjelasan dari saya. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.